mati lagi. Oke, guys, David di sini kita berjumpa lagi. Udah rekam? Oh, udah. Udah dari tadi. Wih. Oke, Ntar dulu ya. kembali lagi bareng kita di Apa? Gelar kerja. Kelar Kerja. Ah. Tiba-tiba lupa. Ya, David di sini Sampai dan ini sejenak kita adalah ngobrol. main versi terbaru. Sampai sekarang kita ngobrol. Oke. Rasanya asoge boy. Oke, sekarang kita sambil makan ya guys. Jadi kita Jadi kita yang spicy ya. Tapi mie-nya bagus kan ini men. Oh, Wah, ini iya sih. Oh, Lo nasi ya? creamy banget. Gue suka yang ada di titik gitu. rokoknya berkelan. Gak apa-apa. Mari kita Tapi coba tapi gini, apa? Ini kalau gue ngeliat mie ini ya. Gue sering liat mie yang kayak gini, kelerangan mie kayak gini. Biasanya enak lembut mie-nya. Kayak apa? Lembut. Tapi ini harus connect nggak sih bluetoothnya? Iya dong. Tapi ini mati. Ya udah lah, ntar audio lo masuk sini lah. Udah ada. Udah lanjut aja. Tapi guys, ini Sekarang kita bertiga ditemani sama teman kita ya. Sumanto. Bukan Sumanto. dia viral banget di Kantor TikTok. juga bro. Asli. Ini kemarin kita pengen ngomongin apa tuh? Cuy. Kemarin itu kita ngomongin Oh, ini. soal Karyawan bukan resign karena beratnya beban pekerjaan, tapi karena beban psikologis buruknya leadership atasan. Oh gila, pas banget ini anjing. maksudnya atasan yang toksik gitu. Yes, oh, atasan toxic. Ini sesi curhat sebenarnya kawan-kawan. Jadi nama pendengar kita kayaknya Nah, rekan kan. kerja aja kan. Rekan kerja. Anjing. Rekan kerja. Ya, kalau aku bilang pendengar kita sebut vendor aja ya. Gimana vendor? Oke. Oh, Vendor nggak tuh? Si paling vendor. emang sih, maksudnya gitu. Apa? Apa tuh? Apalagi sekarang ya, kalau gue lihat ya, banyak ini lah, apa? Orang-orang tuh kayak udah remer kelelan. Sikil. Enggak. Distraction. Enggak, maksudnya orang-orang itu banyak sekarang pentingin kalau bahasa anak zaman now healthy life, mental apa ya? Healthy life. Ya, Work life balance. work life balance, Work life balance. Healing. healing. In the name of healing. Enggak ada. Tapi apa namanya? Work life balance ya. Lah, lu udah ngambilin gue ya? Astaga, gue nggak nge. Thank you loh. Gue nggak Gampang nge. aja. Nih, ngomongin work life balance ini coba ini. Orang kan pasti beda-beda ya bro. Ya. Gue sih yang penting pulang rumah tepat waktu ya, masih bisa main sama orang rumah, Walaupun jauh ya. kalau masih bisa Netflixan itu udah cukup sih sebenarnya. Sabtu Minggu gue bisa main musik, itu oke banget. Sama apa? Nggak mulu-mulu. Kalau misalnya harus healing ke Bali, ke Lombok gitu ya. Yang duit poncos bro. Kalau gue sih. Ya, jangan ngomongin Bali deh. Apa? Ngomongin yang dekat-dekat aja nggak kejangkau, apalagi yang jauh. Tok, kayaknya lu bisa tok ini tok. Gini tok. Maksud gue gini. Apa? Pokoknya ngomongin work life balance lah. Kita kerjaan dulu lah. Atasan toxic lah segala macam. Kalau apalah itu. Tapi emang tren sekarang, apalagi gue nggak tahu kenapa ya akhir-akhir ini, apalagi menjelang akhir tahun, job kerjaan tuh gila-gila ya sih. Semuanya ya. Gue baru gue kira tempat kita doang gitu. Kita kan udah beda divisi dulu. Udah, bukan cuma tempat kita, tapi Di sebelah sini ya. oke siap, terima kasih. Apa? Wah, enak banget nih. Enak. Break. Enak. Gila, ini harus cabai. Gue kayaknya butuh supit. Enggak lagi. Chili oil. Apa? Oke guys, ini chili oil ya. Jadi jujur gua pencinta pedas. Menurut gua yang biasa makan mie gacoan,
yang harganya 10.000 ya, yang pedesnya Naujubillah kayak mulut mertua guys. Anjay sama kayak gue nanti. Apa tuh? Wah, aku ketinggalan apa nih? Mulut mertua gue sekarang lagi pedes-pedesnya. Ada yang curhat aja. Maksud gue gini, load kerjaan tinggi, tapi di satu sisi kerjaan banyak, meningkat, gajinya naik men. Dan itu gue kira kita doang gitu. Ternyata banyak di sisi lain bahkan hampir merata gitu. Gue tadi sore sempat ngobrol sama beberapa orang. Ah, apa pada curhat tuh? Curhat apa? Curhat sama. Kan? Ternyata isunya selalu sama. Sesuai prediksi gue nggak tahu tebakan gue kenapa selalu bener gitu. Ini apa sih? Capek. Kenapa? Apa? Penyebab utamanya itu ya mindset ini lah. Baby boomer selalu berbenturan dengan milenial. Karena bikin akhirnya nggak apa ya? Nggak Karena tepat ya. mindsetnya masih old school bro. Menurut gue ya, Iya sih. mereka merasa ya gue udah lain, gue udah Yes. banyak punya pengalaman dong. Tapi yang gue sesalkan gitu, mereka selalu menggembar-gemborkan digitalisasi, menggembar-gemborkan teknologi industri 4.0, ya kan? Tapi kenapa mereka nggak mereformasi pola pikirnya dulu gitu? Iya sih? Kalau masih mental. Iya, harusnya kan gitu kan? Mentalis. Ya, gimana ya, balik lagi basicnya mereka aja udah yang ya lebih tua, itu pasti lebih pride bro, itu pride. Kalau maksud gue ya, nggak win-win lah, jangan ada egoisme itu. Maksudnya, dan sekalipun kita milenial, kadang milenial generasi awal itu banyak yang kayak old school juga, kayak kasih baby boomer ini banyak lah contohnya gitu di tempat kita. Jadi berakhir malah justru mereka yang jadi stopper. Dan mereka selalu, gue nggak tahu ya, gue ngeliatnya ngerasa dengan kerja malam itu, kerja sampai malam itu, lu berarti bekerja keras, iya nggak sih? Padahal dikerjain. Ini cobain. Berarti itu kan dia nggak efektif ini ya, Kerja sampai cara malam. kerjanya. Kerja sampai malam itu bukan karena lu kerja keras berapa, tapi manajemen time Manajemen waktunya nggak optimal. nggak optimal atau bahkan Gue nyobain kok ini. lu ngasih kerjaannya di akhir-akhir Iya, di injury time. diberikan SKS. Tuh. Nah kan berarti kan ada yang salah kan dengan manajemen waktunya. Banyak tok. Wah. Sama. Dan kadang kita udah bikin timeline gitu, timeline kerja. Tiba-tiba, Cabenya kurang. ini dong, beresin sekarang, anjing. Sekarang. Seenggaknya nggak semua baby boomer, kita jadi kayak menjudge baby boomer ya. Itu nggak semuanya baby boomer Memang. gitu. Ada juga yang mereka Ini ya, pikiran ke depan lah. terbuka gitu ya. Yes. Nah, dia ngikutin zaman. Gue juga percaya dengan hal itu gitu. Cuma sebagian besar, terutama ya korporasi lah. Korporasi kayak gitu. Dan gue yakin kalau baby boomer di yang pernah kerja di startup, kerja di perusahaan teknologi atau media, pasti lebih mendekati ke arah milenial. Open mind bener. Jadi ya udah lah ya, itu kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, balik lagi. Definisi, gue menganggap ini adalah kita lagi ngomong
soal atasan toksik. Apa? Atasan toksik. Kira kayak Atasan toksik ya? bahasa gaulnya kayak gitu. Beda. Nah, menurut tuh kayak gimana sih atasan toksik itu kayak gimana sih? Hah? Yang gue ketek kemana-mana gitu ya, toksik banget jauhnya gitu, atau yang dia ngececer lu apa yang gimana? Lebih ke ini aja ya. Kayak apa ya? Lo kayaknya yang bilang kemarin, top to bottom. Jadi udah ngasih perintah dong, nggak bisa dengerin omongan timnya. Salah satunya itu. Terus kedua, terlalu ngejudge. Kalau misalnya tim lo ada salah, diungkit ya, salah lo satu, misalnya lo punya prestasi 10, tapi lo punya salah satu, yang dia salah lo satu doang. Gak pernah ini gitu, ingat prestasi lo yang lain. Banyak lah, sama ya itu nggak open mind pasti. Jadi pada akhirnya udah di stopper kerjaan lo. Kalau lu kan yang toksik itu yang kayak gimana sih? Katut mulu gitu di kantor. Yang nggak bisa nempatin diri. Gimana tuh? Dia kayak ketut sembarangan tuh tidak bisa mendapatkan diri. Itu bukan toksik. Misalkan dia tidak bisa menempatkan diri mana saat orang itu perlu motivasi, saat orang bercanda, saat orang serius. Misal kalau kita lagi meeting beramai-ramai, kita salah gitu. Ya, Kalau kita salah, bawahan berarti kita satu tim salah. yes. Kenapa harus maki-maki di depan orang? Ya. Kenapa tidak Jadi- memberikan solutif saran? Tidak tahu momen yang tepat. Betul. Dan Apa? Memancarkan powernya di halayak. betul. Kalau gua Merasa atasan, kalau gua atasan lo, gua punya kuasa atas lo, kan? dan Atau mau nunjukin gue ini bisa apa aja gitu. Nah, Padahal sebenarnya itu bukan bagian kerjaan lo, tapi kerjaan orang juga mau dilahap sama lo. Gitu. Dan gue yakin itu sering terjadi di mana-mana. dan satu lagi, gue percaya top pemimpin top leader, baik itu sekelas CEO atau direktur, mereka sangat menginginkan adanya masukan dari bawahan. Masukan apapun dari bawahan. Kita mau coba, kita juga mau ngasih saran ke atas. Tapi ketika kita ngasih saran ke atas, yang terjadi adalah beberapa layer di atas kita akan komplain ke kita. Kenapa nggak konfirmasi dulu ke gua? Kenapa nggak gini? Ya. Oh lu bisa sih langsung ke situ tanpa Ya. ada gua. Ya, dan itu jujur gue juga sering ngalamin hal itu sih. Soalnya gue yakin banyak orang lain yang ngalamin hal-hal kayak gitu. Jadi, maksudnya kita pengen inovasi, kita pengen hal yang baru, maksudnya pengen maju gitu. Mereka mengedepankan asas tren kayak Google kayak startup. Ya. Mampu dibikin startup. Tapi lo sikap mindsetnya betul. Iya dong. Yang notabene harus masih lo atas. Kalau Izin gue dulu. atasan lo bawahan gitu. Jadi dulu mau ngomong ke lebih atas, gua lihat di atas kita, lu ngomong dulu, gua mau ngomong apa? Itu yang bikin nggak berkembang. Terus kita didikte dulu cara ngomongnya. ya. Kalau lu tau atasan toksik itu yang kayak gimana? Punya apa ya? Apa yang bunyinya? Itu kali speaker. Hah? Oh, bisa jadi. Atasan yang toksik menurut lu tuh kayak gimana sih? Toh, lu bisa rempel kan ya? Toh? Bisa. Tuh. Oh ya udah. Ya kan? Speaker. Gimana kok? Kalau lu boleh. Yang toksik dalam bidang apa ya? Pekerjaan semuanya. Apapun. Lu punya atasan. Yang lu anggap atasan yang akan jadi toksik buat lu.
Kayak mana kan? Contoh, Abaikan aja, Aldi sudah bukan atasan. Di sini itu kita semua teman. kapan gue jadi atasan? Ayo itu. Kalau yang toksik ya, ibaratnya mencari-cari kesalahan gitu nggak sih? Ya, apa bisa jadi. Bisa jadi itu juga bisa salah satu. Ini sih. Kalau di tempat yang baru ini sih ya, kan gue baru bergabung ya, terus semua ini hal yang memang Guys, jangan sebut merek. Kalau gitu. Ntar itu ya. Nanti aja. oh nggak boleh. Nggak apa-apa. Udah kandung ya, lanjut. Lanjut aja. Kalau di tempat gue yang lama nih di Sebelum perusahaan ya. banyak hal sih yang anak buah yang dianggap ya lo apa cuman bawahan gitu, kita memberikan pendapat tuh kurang ditangkap itu. Salah satunya waktu gue jadi orang lapangan lah ya, dari satunya sih di lapangan itu gue sudah tahu ya namanya lapangan itu kan panas gitu ya, kita harus kemana-mana gitu. Dalam satu sisi ini kan bensin ibaratnya nih kehidupan seorang kolektor ya pada zaman dulu ya. Itu yang paling utama, kita jalan ke duit ngapain mesti nunggu gajian gitu. Gak ada kas kecil apa kayak gitu. Jadi membuat terlambat. Kita omongin ke atasan, ngomongnya budget kok, budget gitu. Nah, akhirnya kita ngomong apa juga ya tergantung yang di atas, nggak ada solusi. Tapi dia Ganti cuaca lu. memperlakukan lu dengan semena-mena nggak? Atau cuma sekedar kalau dia karena regulasinya kayak begini ya nggak bisa gitu. Memang kayak gitu sih regulasinya sih. Nah, berarti itu Padahal- kalau toxic tuh dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Memang karena dari atas juga begitu dia ngikutin Toxic tuh gitu. kalau misalnya lu nggak salah apa-apa lu disalahin, tiba-tiba lu dipanggil, lu dimaki-maki misalnya ya, atau tiba-tiba lu nggak digaji karena kesalahan sepele misalnya. Atau misalnya, gue pernah kejadian gini di tempat sebelumnya. Menurutku ini sih, apa ini toxic sih. Jadi gue pernah kerjaan gue udah beres semua, udah nggak ada orang tuh. Tinggal dia sendiri, kerjaan dia nggak beres, masih belum beres. Gitu. Bukan nggak beres, tapi belum beres. Gue disuruh nemenin men, duduk di sebelahnya suruh nungguin. Gila nggak lu? Dan gue nggak ngapa-ngapain. Dia nggak cuma ngeliatin gini, nemenin ngobrol. Satu. Yang kedua, gue pernah Pak adik gue meninggal. Nah, gue dari subuh udah bilang Pak adik gue meninggal bla 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 karena Pak adik gue ini tinggal sendiri ya kan. Mau nggak mau kerabat dekatnya ini gue nih. Jadi gue yang ngurus semua, gue yang bikin surat kematian, gue yang nyari bunga dan lain-lain. Jadi hati kelas segala macam. Gue udah izin atasan. Ya dia udah bilang oke, gue udah ngasih tahu IC penggantinya siapa dan lain-lain lah. Pokoknya semua itu gue udah ngerasa beres. Lah kok tiba-tiba pas gue lagi ngurus surat kematian, Apa? ya apa? Itu gimana kerjaannya? Kok nggak beres-beres kok gini? Masih lo kan dengar Bang, bukan gue stage lagi nih chatnya. Saya udah bilang Pak, ini yang ganti saya gini. Bu, ya sabar. Kalau misalnya memang harus saya ngerjain, sabar. Ini masih proses kematian, masih pagi men itu. Berarti kan masih ada nih, oke aku ngurus sampai kematian sampai ngubur siang beres. Kan bisa dikerjain siang gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya menurut gue toxic sih itu kayak gitu. Maksudnya kepedulian kepada tim itu zero. Cuma pura-pura peduli tapi sebenarnya enggak. Ya. Nah, kan udah pada cerita nih yang toxic itu yang kayak gimana gitu ya. Nah, Cara lu pada nih, ini biar nanti kalau yang ada yang dengerin nih bisa kasih tips and trik nih menurut kalian apa sih yang enaknya kita lakuin ketika kita ketemu sama situasi kayak gini. Saya ketemu yang tadi udah izin tiba-tiba di telepon ini gimana sih nggak beres pakai lu gitu ya.
Lu ngapain sih, terus gimana caranya lu biar keluar dari zona itu? Ada tips. Gua lu tenang bro, lu cuma ngomongin doang. Harusnya yang kalau gue ya waktu itu ngatasin itu yang pasti pertama gue koordinasi sama tim yang gue serahin. Udah clear, dia masih bawel ya udah bodo amat. Tapi selanjutnya begitu gue udah beres urusan gue beresin kerjaannya. Besoknya yaudah dia nggak komplain. Bisa jadi itu karena panik atau apapun, dapat press dari atasan atau yang lain yang lebih atas ya. Akhirnya semua dibabat. Ya sempat ini sih, perang dingin sih, gak kelihatan. tapi sesimpel itu Sesimpel itu kalau gue. dan baiklah enggak Hubungan nggak pernah baik. Kalau profesional lah ya berarti. dia tetap profesional jatuhnya, cuma kerjaan beres. Ya udah selesai porsinya. Jatuhnya kalau gue membuat batasan itu, dia rekan kerja gue, bukan teman kerja gue. Udah gitu. Kalau gue sih Kalau setoksik apa yang pernah lo alamin, lo belum pernah cerita. oke ya, setoksik apa ya? Ya. Gue nggak tahu ini apa karena gue yang tidak merasa ada orang yang terlalu toksik di sekitar gue, atau memang keberuntungan gue tidak dikelilingi orang-orang yang toksik gitu ya. Ya. Jadi gue lebih ke punya pernah pengalaman environment yang workaholic aja Gimana? di sebelumnya, Kayak gimana? Jadi lebih ke kalian kita punya target, yuk kita bareng-bareng yuk ngerjain supaya target selesai secepat mungkin. Nah, tapi memang work life balance-nya agak goyang. Lo harus di kantor, walaupun dibikin memang kita enjoy di kantor. Tapi lu mesti di kantor, pulang malam, besok lagi, pulang malam lagi gitu. Mungkin sebagian orang bilang kalau ini work life balance-nya nggak dapet, atasannya toxic. Tapi bagaimana si atasan ini menempatkan diri supaya Nyaman. ini senyaman mungkin nih gitu. Ya, gue nggak tahu. Ini mungkin karena ini urusan perut ya. Iya. Lu diempanin gitu ya. Iya. Terus lu boleh istirahat dulu deh. Lu boleh mandi dulu, boleh apa? Lu boleh minum dulu. Kalau udah jalan. Tapi ya, lu berusaha buat ini deadline-nya lu tepatin ya. Gitu. Oh oke. Dan happens dengan tim squad yang tidak terlalu besar tapi punya spesialisasi masing-masing. Ya. Pekerjaannya kayak toksik tapi melakukannya tidak terlalu toksik. Itu yang Jadi tidak terbebani. happy ending, happy working. Nah itu yang gua rasain, itu yang mungkin paling berat gitu ya. Oh ada yang lebih berat sebenarnya. Gue nggak paham itu, tapi gue harus belajar itu. Itu sebenarnya lebih ke kapasitas gue yang belum mampu untuk melakukan itu. Hal itu. Nah, baik lagi. Ada satu yang ngomong, belum bisa yang ini. Ya udah, lu belajar perlahan. Tapi karena gue kan punya beberapa atasan, gitu ya, ini saling menguatkan. Gitu. Jadi obrolan itu masih aman. Ya. Kayak balik lagi itu entah keberuntungan. Ya, lucky man lah. Ya. Keberuntungan lah. Ya mungkin nggak tahu ya hal baik apa yang lo lakukan di masa lalu ya. Kasarnya gitu kan. Gue nggak tahu ya. Atau gimana cara kita approach ke atasan? Ya. Itu bisa jadi satu kosong menurut gue. Benar. Jadi gue kadang ngobrol, gue jadi cerita nih. Gue kadang ngobrol sama bini gue. Apa? Nah. Bini gue kadang-kadang, aduh kenapa kayak gini ya? Kenapa ini? Kenapa itu? Tapi yang temannya dia itu bisa aja tuh dapat ini gitu ya.
sempet kayak gitu. Iya. Terus gue cuma bilang, dia ngobrolnya enak gak sama apa atasan? Iya dia bisa gini. Nah kadang-kadang menjilat itu perlu. Iya. Menurut gue ya, menjilat itu perlu. Tapi bagaimana lu menjilat dengan elegan, ya artinya lu tetap bisa memposisikan diri dengan baik. Bukan yang menjilat kayak papa aku mau gitu aja gitu. Tapi memperlihatkan kemampuan lu bisa menanggapi apa yang itu bisa jadi satu faktor yang bikin work life lu jadi lebih Berpolitik dalam kerja itu dia Apa? berpolitik dalam Tapi kadang gue nggak tahu ya, mungkin karena lingkungan gue dan gue selalu ketemu hal yang kayak gitu. Kadang nggak selamanya berpolitik itu dilakukan dengan cantik, dengan baik. bisa jadi Pada akhirnya itu yang jadi toksik. Jadi mereka tuh nggak tahu batasan. Dia harus berpolitik itu seperti apa. tipis banget jurangnya antara berpolitik dengan cari muka, Ya, berpolitik dengan penjualan. Meskipun sama, tapi ada jurang yang bisa. iya, batasnya begitu. Jadi Contoh berpolitik yang cantik ya gue bilang, atasan gua, layer 2 gua, keren berpolitik. di notes ya gue ngomong menjilat itu dalam hal bukan yang terus kita harus menjilat ya. ya, tahu. Jadi Tapi itu ungkapan kasarnya ketika kita harus berpolitik sama lingkungan. ya, adaptasi. Terus ambil halnya gini, nggak inilah kayak gue lah. Misalnya gue berpolitik, gue juga berpolitik. Gue menjilat, gue juga menjilat. Tapi gue selalu menempatkan diri sebisa mungkin gue nggak tahu, bukan orang berpikir begitu negatif atau gimana. Gue selalu menempatkan diri, gue bakalan baik ke semua orang. Misalnya gue juga mungkin ada beberapa orang yang bilang, lo jangan terlalu baik sama ini, lo jangan ini, lo harus tahu batasan kerjaan lo dan lah, gue bodo amat. Ya kan gitu. Nah selama gue hidup, gue selalu berpikir, kalau gue baik sama orang, gue nggak berharap orang itu baik kepada gue, tapi gue berharap dia baik terhadap orang di sekitarnya. Nah itu kan sebenarnya bakalan jadi rantai yang akhirnya kebaikan itu kembali ke kita, gitu. Tapi di satu sisi banyak orang nggak paham di situ, gitu. Dan ngerasa apa ya? Keakraban kita, misalnya gue sama lo gitu kan, kita terlalu akrab gitu. Jadi dipandang sini sama lingkungan kita, rekan kita gitu. Maksudnya lingkup dalam satu lingkup rekan kerja ya, bukan kita kan udah beda apa bah, kita beda divisi gitu kan. Bukan di lingkup seperti itu. Ada. Oh gitu. Lanjut bro. Nah. Oh nah, kalah audio ya. Oh iya kalah. Semoga lekas sembuh ya. Ya maksud gue, menempatkan diri itu bukan hal yang gampang. Apalagi kadang untuk beberapa orang ya, gue kadang juga sedikit memaklumi orang-orang yang toksik itu. Gue mencoba berpikir positif. Bisa jadi yang salah itu lingkungannya dia sebelumnya. Dia dapat lingkungannya sebelumnya yang kurang lebih seperti dia. Jadi udah gitu-gitu aja, dan dia nggak mau explore diri. Ya kan, maksudnya oke lah nggak nongkrong sama yang lain, ngobrol. Nggak melulu soal kerjaan kok, nggak harus soal kerjaan. Justru orang ya, kalau kita nongkrong soal kerjaan dulu, pusing deh, capek. Ya kan kita kan kadang ngomongin cewek, ngomongin game, ngomongin mainan zaman dulu lah, segala macam gitu. Maksudnya hal-hal kayak gini tuh perlu menurut gue. Perlu. Bukan serta-merta. Kita kalau ketemu ngomongnya kerjaan. Bisa. Saya boleh bikin visinya. Oh, Boleh dong. silakan. Oh ya. Masih. Gitu. Jadi orang tuh kadang banyak habis di situ, terlalu fokus dengan ininya dia, ya makin lagi terlalu fokus show off-nya dia, terlalu fokus dengan pengen achievement-nya dia, tapi
nggak peduli dengan kita. Itulah berpolitik dengan menginjak orang. Dengan apa? Menginjak orang. Ya, itu bahasa kita bahasa katanya begitu. Tapi mustahil kalau lu berpolitik tanpa menginjak orang. Hampir Banyak mustahil. ya keretanya ya. Hampir mustahil banget ini. Selama gue mengikuti alur yang ada di top, mereka berpolitik. Mustahil tidak menginjak orang atau menginjak tim-tim yang ada di lingkungan. Gue nggak ngerti definisinya menginjak itu selalu jadi negatif atau kadang bisa jadi positif. Kadang bisa jadi positif untuk mereview, betul nggak sih? Oh ternyata betul, udah ketahu, terus tesnya duluan. Oh betul nggak sih? Ternyata salah. Maka itu akan jadi bumerang. Contoh misal, layer 2 teman kita menganggap core kita ini sulit untuk mencapai kayak gini. Politiknya seperti apa? Oh iya, di cabang seperti ini. Dia ada terus-terus kayak gini, terus kita udah semuanya kita support. Kita nggak berubah-berubah kok. Kita maunya nggak mulu-mulu kok seperti ini. Apa perlu kita pakai vendor? Apa perlu pakai ini? Dengan kata lain, dia menginjak apa? Dia menginjak tim development. Yes. Tim development, Ya, gue tahu. Let's go lah. ya kan? Iya. Tim development apa? Berpolitik dengan cantik, melempar bola panas tersebut sehingga dia tidak menurunkan kita-nya. Kita udah kerjakan banyak, itu udah salah kayak gini. Balikin kemana? Vendor kita tidak mengetahui teknologi, outsource kita tidak mengetahui, lempar ke outsource. Jadi dia outsource kayak gini sama konsultan kita sebagai pihak ketiga, itu bumerang buat mereka. Ya. Itu contoh di kantor mana gitu kan ya? Ya. Itu di kantor inilah di Wakanda. Ya, dan itu Tapi- cukup jauh banget ya. Enggak, tapi gue rasakan semua kantor itu akan seperti itu. Semua kantor akan seperti itu, berpolitik. Wow. Makanya kadang ya itu kan bisa kok. Itu Ya kalau bisa politik. ya. Ya. Kayaknya orang dia Saya ngomongnya nyempet mulu anjir. tapi Bangke banget. dan kan bukan buat yang edit ya. Bukan buat yang edit, nanti jadinya loh. Gitu semua anjir. Itu nggak bisa di-cut emang. Oh, kita nggak pakai cut-cutan. Nggak pakai. Oh. Ablas. Itulah. Kita bablas karena kita menganut undang-undang Kebebasan. Omnibus Law. Di mana apabila kita di PPR kan, kita mendapatkan berapa sekian belas gaji. Lumayan buat modal agen sembako. tapi yang jadi kemana-mana maksudnya gitu. Kemana-mana. lo banyak perusahaan mainnya juga nggak kalah hancur gitu. Lo nggak di-cut tapi dibikin lo yang merisetkan diri, Bikin capek, dibikin capek. dibikin jengah, Yes, dan itu dibikin gue yakin banyak temen-temen yang ngerasain itu. enggan ke kantor gitu ya. Yes, Di sini lo dijejerin mental lu kerja. yang akan diuji. Iya. Lu di tempat Emang buat-buatan aja. Gak kalau lo misalnya gitu, lo dikasih kerjaan, ya gak sesuai target dan lain-lain, apa gak sesuai dengan kerjaan lo dan akhirnya IPL lo turun, atau misalnya lo dimutasi tiba-tiba yang lo misalnya lo dikirim lo ke Sulawesi atau ke Kalimantan, itu kan lonjong di sana dan lo gak tahu apapun itu, dicicilin, lo harus dari sini ini. Bisa juga dengan demosi, mutasi dan sebagainya. Kadang akhirnya kita sendiri yang jengah. Kalau kita ngelakuin itu berulang-ulang, ya sampai kapan? Kalau Tapi- bertahan. Tapi satu sisi ya, gue kadang-kadang ngelihat orang-orang yang dimutasi karena ketidaksukaan, terus dia melakukan hal yang luar biasa di daerah mutasi. Itu bisa jadi batu loncatan yang bikin dia bisa. Yes. Kita blokir ke udara, saudara-saudara. Tapi case itu tuh jarang terjadi. Menurut Iya. gue ya, One in a million sih. Oh, sangat. Enggak. Kecil banget kejadiannya. Ya ketika dimutasi itu akan meroket. Contoh Bu Liliana yang tadi BCA. enak ya. Karena tuh. Lah, kok jadi sebutnya tuh? Enggak, tapi itu adalah udah keblas Ini semua. case bagus masih Ya, kayak pas bagus. Jadi dia itu dibuang dulu itu kalau di bank kan customer service itu adalah bagian pembuangan buang sampah. Kalau mutasi ke sana, jadi maki-maki orang lah inilah ya kan.
karena bagiannya nggak akan menonjol, tapi William ini dia mentransformasi yang sama itu menjadi top service Asia. Itu Beda. apa? Mau security, jadi dia menciptakan ada JSA, ya kan, sama saya nah itu dari beliau. Sehingga banyak perusahaan lain yang menonton, oh customer service PJ paling bagus lah sampai sini. Terus sebetulnya dari keuangan, tapi dia bisa show off dan sekarang menjadi apa dia? Nanti punya siapa bagus tuh sebenarnya. Iya. Nggak semuanya yang dibuat Berarti itu yang akan jadi berarti yang toxic adalah yang kinerjanya buruk, bukannya dia Yang ngebuang. yang ngebuat. Ya. Bumerang. Bumerang itu tadi. Kayak si Jack lagu itu ya. apa? Jack Ma yang Cina itu kan. Jack Ma. Nah, itu. Ya dulu nggak diterima di mana-mana. Ya, Ya, sekarang. akhirnya dia bikin usaha. Atau skill lu berada di tempat yang salah, bisa jadi. Bisa jadi. Ngena juga sih. Tapi ngena ke siapa nih? Nggak tahu sih, kayaknya orang jauh banget sih. Jauh banget. Skill gue itu adalah sebagai perancang, sebagai developer. Kok kenapa gue skill gue memainkan mencari ini, gitu kan? Mencari batu giok. Iya, gue pernah mendapatkan kitab dari seorang biksu dari Buddha. Ketika gue waktu itu mencari sebuah kitab Karma Sutra. Sama sutra. Gue mencari kesana sini terakhir, akhirnya gue ketemu seorang Seekor kera. Terburu terpenjara dalam gua. seorang leluhur. Dia mengatakan, jikalau kamu tidak menemukan ini di dalam suatu, jikalau dua sudah ada di tangan, maka cepatlah pindah. Yaitu ada di kepala, di sini, dan di sini, di belakang. Terus bol. Yoi, maksudnya gini, kalau otak mumet, tapi hati lo oke, dan duitnya masuk, pertahankan. Oke, masuk. Tapi apabila hati lu, otak lu mumet, hati lu juga mumet, meskipun duitnya masuk, tinggalkan. Oke. Masih make sense. 2 versus 1, kalah. Apabila otak oke, hati oke, tapi duit kecil, income kecil, pertahankan. Karena 2 versus 1. Yes. Ya, itulah seorang guru yang memberikan gue kitab Kama Sutra. Goblok. Kok larinya Ngomong aja udah kamar. Kama Sutra kan nggak seburuk itu. Buat apa kalau misalnya buruk bikin kitab? Ya. Itu kan menjaga harmonisasi dari hubungan kita berumah tangga sehingga tidak ada perpecahan dalam rumah tangga. Enak sih view-nya gitu. Maksudnya poin yang bisa didapat itu tadi antara otak, hati, dan kantong gitu. Maksudnya bener juga gitu Pak. Nggak salah juga gitu. Dan ya memang harus seperti itu. Masalah kan dan yang lebih parah kalau tiga-tiganya ngebut 2 Bener. 2 aja udah lu harus cabut. Kalau 3-3-nya masih lu tahanin buat apa, coy? Tapi kan masalahnya lu mau cabut, lu nggak tahu tempat harus cabutnya itu. Ini yang susah juga. Nah, Itu bisa jadi halangan lainnya. Gue juga nggak akan sanggup seperti itu. Karena apa? Karena ada tanggung jawab di belakang. Ya. Apabila lu tidak ada tanggung jawab di belakang, lu akan bebas. Itu masuknya ke apa? Analogi, nggak tahu analogi atau kata-kata kalian. Lebih baik sampai bekerja daripada sampai cari kerja, bro. Bisa aja nggak punya Walaupun hubungannya, ini nggak masuk ya. Tapi jangan diputusin dulu. Apa lu udah bekerja? Kita tetap ya lakukan dua-duanya. Iya. Walaupun ya itu tadi yang 4 kali lipat ya. 4 kali lipat pun, ya nggak masalah. Seenggaknya kita mencoba untuk kurangin salah satu dari 3 poin ini tadi. Ya sih. Contohnya kan beda ini bersama ngobrol di tempat yang Ya. bisa aja kita lompat ke tempat tim yang meskipun bisa mengurangi salah satu dari 3 ini, sehingga otak oke, hati jadi oke. Ya.
Bisa. Lanjut. Tiba-tiba jadi ini gitu ya. Kok gue jadi bijak gini ya semenjak Jadi bijak. dapat kitab ini ya Kama Sutra. Gue mau cari kitab Kama Sutra yang lain ada gak ya? Rame banget tadi yang nanti. Pasti jam ini jam sibuk itu. Ini rekan kerja kita yang lagi pulang kerja. Ya, rekan kerja. Rekan kerja kita. Bisa jadi sambil dengerin kita. Yoi. Walaupun belum ada episode-nya. Oke guys, kalian tahu nggak itu LRT sampai ke Rangkas atau Parung Panjang guys? Waduh, mana ngerti gue. Itu LRT kalau sampai sana isinya itu adalah keranjang tape uli guys. Enak ya? Enak ya? Enak bagian bawah. Tapi nggak bisa nempel ya? Nggak bisa, Ada. bisa ojek dong. Saya bilang pakai punya manto. Gue masukin ojek. Nempel kok. Seru sih, Enak. seru. Seenggaknya kita tahu lah ya gimana cara menghadapi atasan yang toksik. Ini baru atasan ya? Baru. Belum lingkungan yang toksik, itu lebih luas lagi. Dan kadang gini sih, atasan toksik, lingkungan toksik, itu kadang cukup sering beriringan gitu. Cukup sering loh. Ya. Karena jadi itu tadi berantem ya. Itu kayak saling geret semua gitu. Pernah nggak kita ngebalik mindset kita? Sebenarnya bisa jadi bukan atasan ataupun Lingkungan yang toksik, tapi Tapi kita yang tapi toksik. kita yang toksik bro. Itu ya? Itu kan kampretnya nih. Bisa jadi. Kalau ceritanya kayak gini, gue yang toksik gak sih? Kenapa? Pernah kan gue di tempat lama ya, gue ngelakuin hal yang bener ya. Nah, gara-gara itu gue keluar dari bank Tempat lama ya. Gue kan dulu handle koperasi ya. Koperasi ini udah kerja sama lah sama ini. Cuman koperasi ini pengurusnya hancur semua gitu. Udah nggak lengkap lah, pengurusnya nggak tahu di mana. Tiba-tiba perusahaan ini punya saldo nih di kita nih. Dengan syarat saldo itu bisa ditarik, itu semua nasabah yang udah hilang harus lunas. Gue udah lunas dong semua tuh hampir 100 berapa juta itu aku udah. Nah, waktu di situ tuh masih nyaman-nyaman aja nih. Pas setelah gua ngelakuin pelunasan, gua kasih surat lunas semuanya. Pas gua mau cairin ini barang punya perusahaan, bos gua langsung marah-marah. Padahal dari awal kan sebenarnya sih gua pernah ngomong, bos kalau di pelunasan ini dana bisa dicairin nggak? Pertama dia ngomong, ya udah lunasin dulu. Oke, dijalanin dong. Pak, pembayaran harus ini. Hari ini harus dilunasi. Pas gue mau mencairin, dia bilang, "Lo jadi sih gitu cara lo?" Kayak gitu. Itu kemarin suruh lunasin supaya ini cair dananya. Dia kan masih ada debitur yang sisa yang belum lunas gitu kan. Sampai mereka semua lunas, baru ini bisa izin. Kan kemarin janjinya cuma nasabah yang udah selesai, yang udah resign itu yang dilunasi. Maksud gue bukan itu, harus dilunasin semua. Itu miskomunikasi. Iya, gue ngerasa ini sih diskomunikasi sih atau Atasan- perbedaan persepsi sih. Atasan lu ngasih instruksi nggak benar, Atau lo nya yang nggak belum clear gitu buat menanyakan hal ini. Udah dari awal udah clear, bos ini mau pelunasan sisanya, tapi ini dicairin ya. Pemikirannya dia yang salah, dia harusnya dia bilang ini mau dilunasi semua nggak kayak gitu. Dia pikirnya gitu dimasuk di otaknya dia karena nggak langsung ngomong empat mata langsung lewat telepon gitu. Ya udah oke. Nah udah selesai pelunasan, gue dituntut dong sama orang-orang gitu tuh. Manto, gue udah bayar loh yang lo yang ini kemarin lo udah lunasin sekian, tapi barangnya nggak dikeluarin. Itu gua ya udah deh bos, kalau kayak gitu gua nggak mau panjang lagi, capek kerja sama bos gitu. Orang udah bayar utang, udah kewajiban, mereka punya hak juga mau dibayar, tapi bos nggak mau. Ya udah kalau kayak gitu gua cabut aja dah gitu. Gue capek loh, berapa kali sana sampai 7 kali gua nyari pengurusnya, baru yang ke-7 baru ketemu. Kesepakatannya Kali.
baru kesepakatannya udah ketemu, udah enak ngobrol, tiba-tiba masalahnya gitu lagi, kan capek. Itu kebalaran aja loh. Operasinya udah capek ngumpulin pengurusnya, itu pun pengurusnya cuma satu yang terakhir ketemu. Capek banget gua. Tiba-tiba gue yang salah, padahal orang udah lunas semuanya, tinggal lanjutin yang berjalan gitu. Gue yang disalahin. Gak ada. Kalau toxic sih, kalau gua sih ngerasa emang gua yang paling toxic. Lu ngerasa nggak sih di tim gua kan orangnya diem, dan gua yang paling toxic. Oh, tapi bener loh. Dia the only one ya yang Yang berani bersuara. enggak usah gitu deh. Dia the only one yang smoking. Toxic. Emang gitu? Oh, enggak. Oh iya sama, kita toxic. Kita sama. Sama, men. Lo menemukan dua hal yang sama ini, Iya, itu sama-sama. Makanya kadang Tim ya kita ngerasa itu cuma salah tempat aja, men. Memang kita toksik di tempat yang toksik gitu. Jadi akhirnya kita nih nggak bisa jadi anti toksik, tapi kita yang toksik malah di lingkungan toksik gitu. Hal yang paling toksik yang pernah gue ucapkan sama tim gua, ya lo masa kita teman lo, siapa bilang kita akan kerja bukan teman. Dan anjing lu parah lu selama ini berarti gua dia toksik banget gua. Jangan kepedean lu. Status kita itu rekan kerja bukan teman ya. Ya. Itu gue sering berpikiran seperti itu tuh. Itu ketika seseorang yang meminta keringanan untuk ADM. Ya maksudnya hal kayak gitu. Ya Iya. intinya Keringan sama tempat doang. jangan di Nah yang jadi masalah kadang gini, kita nyari tempat baru yang susah. Yang kadang mungkin sebenarnya bukan susah, tapi kita yang nggak tahu harus gimana. Gua nyari tempat baru, banyak hal yang gua pertimbangkan. Lingkungan, teman-teman, dan situasi tim. Asli itu jadi pertimbangan banget. Tim gua tapi kan kalau lingkungan kan dengan sendirinya akan menyatu bro. Gimana tuh maksudnya? Ya kita punya kayak gue lah, pindah ke tempat yang baru ini. Kalau kita yang untuk menyatukan diri pasti enak. Beda halnya kalau kita nggak mau bersosialisasi ya. ya itu cara gua, oh kayaknya tembok di tempat gua besar deh, gua cari di tempat lain aja yang bolongannya. Akhirnya gua bergabung dengan tim lain. Ini bagus. Iya. Coba lu di posisi gua, lu mau pakai cara apa? Nonggeng ya kan, tarboy Iya. tetep klik. Sama kayak lu tarboy. Ya kita Lu mau di main- posisi- ya, mau kita di main posisi di yang sama gitu. Lo mau bergaya kayak apa gitu. Coba deh, lu sih Coba bisa disuruh. mainin mic depan Desti ya kan? Apa sih lu gitu Oh, doang? oke. Coba gua mainin mic di depan ini kan, gua mainin mic gini kan. Anjing, mic lu bentuknya unik coy. Seru. Nah, memang tetap aja yang klik. Makanya kadang lebih sering berarti kita di tempat yang salah. Itu tadi yang lo bilang, kita nggak sesuai Mungkin pada teman- bidangnya. Mungkin bos lo nggak ngerokok gitu lo kali. Waduh. Gak jadi patokan ya bro ya. Doi gak ngerokok. Iya dia nggak ngerokok dulu. Ya, Dulu tapi kan banget. udah nggak Tapi kan, masuk udah tapi kan lama. dia bisa karena udah tahu rasa rokok, jadi pergaulan tahu rasanya juga. Oh iya, mereka gue yakin sih udah tahu rasa rokok. Intinya gini. Rokok yang Intinya gini. Karena rokok ini yang paling menyatukan. Gue juga, gue tuh dulu sempet gak ngerokok. Gue ngerokok lagi tuh sebenarnya di pandemi karena ya lo tau kan kekacauan pandemi bikin orang lagi sakit. Pergaulan, lingkungan, cara kita bersosialisasi itu berpengaruh besar sih. Nanti kita udah belajar kemana balik lagi intinya itu sih. intinya apa? Intinya atasan toksik itu adalah Ya udah emang dia bangsat aja.
Ini udah bangsat aja. Udah selesai. Itu maksudnya T-nya berapa? Hah? T-nya berapa banyak nggak? Kayaknya kayak yang lagi lewat lah ini ya. Kalau maksud kan biasa. Kalau udah banyak ini nih, emang udah pengen digulung. Dan jujur gue sering otak gue tuh melakukan simulasi itu, men. Pengen digulung. Ya, nih, gue udah berulang kali melakukan simulasi itu. Apa? Kekejaman apa yang sudah lo? Apa? Cuma balik lagi, kita Oke, cukup disimulasi aja, tidak perlu diimplementasikan. Oke. Gue pengen ini ya, berem ya. Iya, makanya gue kadang karena istilahnya udah di ambang batas gue nahan gitu. Daripada gue membuat kekacauan, gue keluar lah. Atau gue udah kayaknya gue harus rokokan dulu keluar. Atau gue kayaknya harus istirahat dulu, cooling down. Atau misal ya udahlah, gue cari tempat duduk yang lain gitu sih. Ya, paling enggak lo bisa cari kalau ini teman buat melampiaskan Ya kayak kita ini ya, maksudnya terus apa yang nggak perlu remeh-temeh lah lo mau bilang Iya. jancuk iya nggak jadi nggak perlu segan, nggak perlu sungkan dengan hal yang terlalu diplomatik, terlalu formal, terlalu ini. Jadi katanya jadi gitu, kita berdua nih bisa bertahan karena orang ini gitu, kasarnya gitu kan, karena kita masih ada wadah. Bayangin kalau kita berdua nggak ada wadah, itu salah satu banyak psikopat tuh karena nggak ada wadah buat ngobrol. Gue yakin, gue percaya itu sih, pasti karena nggak ada wadah buat berbagi. ngomong psikopat sekarang makin banyak psikopat bro. Psikopat kan sekarang nggak ada wadah lagi ya. Ya ini sudut pandang orang kan beda-beda ya. Maksud gue salah satu pemicunya itu, salah satu pemicu orang lepas kendali karena nggak ada pelampiasan, nggak ada tempat bercerita, makanya ditahan sendiri. Dan itu gue ngerasa ya, orang kalau ditahan sendiri itu oke lah, dilampiaskan menjadi wisata. Tapi kalau lo tahan juga, itu bikin badannya sakit juga. Iya. Kalau gue sih, kalau udah nggak terbiasa, gue pergi ke pos gue mendap ya. Ya kasih bapak-bapak. Kalau gue sih nyawer di TikTok sih kargo. Gue main mendap ya. Tinggi ini emang beda. Gue gini, kalau lebaran di rumah ada masalah nih, gue udah nggak bisa ngelarin omongan lagi. Gue udah tutup gerbang, gue pergi ini. Apa yang lo pasti tanyain ya? Lagi ada masalah ini, nggak bos, beda, gaple. Senang, pulang ke rumah diselesai itu. Ah gitu ya. Iya. Mau ngomong apa? Enggak ini pulang ke rumah terus lanjut. Oh iya enggak. Gue udah tutup. Mau ngomong apa lagi gue tarik selimut gitu. Coba aja kan. Makasih sultanku ya kan. Makasih sultanku, itu kau naik sultanku ya kan. TikTok masih bisa. Makasih abang dah. Kamu bertanya. Tidak. Ya, seru ya. Iya, Seru. Terima kasih. Jadi nggak kerasa udah hampir sejam loh kita ngobrol. Iya. Wih, Guys, Jadi gimana guys? bentar. Jauh nih Bekasi guys. Gue izin dulu. Iya. Telat. ini kita tutup aja kali ya. Masih lanjut. Obrolan kali ini. Oh lanjut di bulan. Boleh kita bulan ya. Oke, jadi konklusinya Nanti kapan-kapan kita bisa baru ngobrol tahu gue aja. ada bikin ini, jadi gue nanti ikut lagi. Oh, boleh. Nah nanti gini, apa mungkin kita nextnya Rochelle Rochelle. ke rumah masing-masing. Boleh. Atau dari tempat yang lebih Aku tenang. Gunung Sindur bro. Easy lah. Kita nyari tengahnya aja deh, jangan tiba-tiba. Oh, Lo belum sindur? Iya. Ini jauh, bojong, nangka, bojong nangka. Gue Ya whatever lah. Tapi seenggaknya kayaknya anak-anak kita doang ya. dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita bisa ngobrol di luar. Ya. Ya walaupun kita kan seminggu sekali kita tetap main kan. Tapi ya Tapi ini seru lah. kita coba ya minimal Ada sebulan selainnya juga. sekali. Ada kita tiap minggu. Tapi boleh tuh. Kita ambil footage naik, pas mesen bareng deret baru halo. Ah boleh. Boleh. Ya nanti kita Oke. ini Sekalian foto di satu.
Oke ya. Ya Oke, udah, kita thank you tutup mungkin semuanya. itu aja. Terima Semua kasih thank you. teman-teman. Saya dari terakhir. Bye. Iya ada duit. Oke. Oke, bye. 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 See you next time. Adios. Yes, Carmelo.